membahas tentang matriks ya. Apa itu matriks? Ya, matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, dibatasi oleh tanda kurung biasa atau kurung siku, dan matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Contoh ya, misalkan ada satu tabel kandungan nutrisi daging seperti berikut ya, angka-angkanya ini kita buat dalam bentuk matriks, maka dibuat seperti ini ya. Ada lambang matriksnya, ini huruf kapital besar, kemudian ada kurung siku, kemudian ditulis nih, ini 250 ya, kemudian 20, ini 20 ya. Ini baris pertama ada 3 komponen ini. Ini baris kedua ya, 120, 25 dan 3 ya. Ini disebutnya baris ya. Sedangkan yang ke bawah ini disebut dengan kolom ya. Dengan begitu yang namanya matriks punya ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo itu menunjukkan matriks itu punya berapa baris dan berapa kolom ya. Jadi kalau seperti ini dia kan punya 2 baris ya, maka matriks ini ordonya 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, 1, 2, 3 ya. Maka matriks ini berordo 2 kali 3 gitu ya. Nah seperti ini ya. A ini berarti jumlah baris, B nya jumlah kolom ya. Oke. Nah ini juga sama ya. Nah ini baris ya, ini baris pertama, ini baris kedua berarti ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ordo matriks. Oke, beberapa jenis matriks. Ada yang namanya matriks persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, itu matriks persegi. Ada matriks baris yang cuma terdiri dari 1 baris ya, ini cuma 1 baris nih ya. Matriks yang cuma terdiri dari 1 baris maka dia disebut matriks baris. Ada matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari 1 buah kolom ya. Matriks 0 yang elemen-elemennya 0 semuanya ya, itu matriks 0. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal elemen-elemennya 0 kecuali yang ada di diagonal utama ya. Matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0 ya. Matriks yang seperti ini disebut matriks diagonal. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas elemen diagonal utamanya itu 1 ya. Ya ini diagonal utama, kayaknya ini diagonal utama ya. Diperhatiin ini diagonal utama, kalau yang ini diagonal samping. Matriks diagonal itu yang dilihat diagonal utamanya, bukan 0 tapi yang lainnya 0. Nah kalau diagonal utamanya 1 dia disebut matriks identitas ya. Nah sekarang ada istilah transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Matriks yang elemennya ditukar antara baris sama kolom, itu transpose matriks. Contoh, nah ini M, matriks M ini elemen-elemennya seperti ini. Kalau transpose matriks gimana? Berarti kolom ke-1 dibuat jadi baris ke-1 gitu, ditukar letaknya ya. Kolom kedua ini berarti jadi baris kedua. Kolom ketiga jadi baris ketiga, itu yang dimaksud dengan transpose matriks ya. Maka transpose matriks ini berubah jadi ini, atau baris pertama dibuat menjadi kolom pertama sama aja ya. Baris kedua dibuat jadi kolom kedua, itu transpose, tinggal ditukar baris sama kolomnya gitu ya. Itu transpose. Kemudian ada istilah kesamaan matriks. Apa yang dimaksud kesamaan matriks? Matriks A sama B disebut sama jika pertama ordonya sama dan setiap elemen yang seletak itu sama ya. Itu yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Dengan begitu kita bisa mencari elemen suatu matriks kalau diketahui kesamaan matriksnya ya. Contoh misalkan matriks A itu 2, 3, 5, 4. Matriks B itu sama dengan X, Y, 5, 4. Berapa X, Y kalau
A sama dengan B. Nah, ini kita lihat ya, ordonya sama, kemudian elemen yang seletak harus sama. Ini sama nih, 5, 5, 4, 4. Maka X nilainya 2, Y nilainya 3. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Oke. Matriks apakah bisa dijumlahkan atau dikurangi? Bisa. Ya, setiap matriks punya sifat-sifat ini nih. A ditambah B sama dengan B tambah A. Ya, A tambah B plus C. Ini komutatif asosiatif ya. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. A dikurangi B itu sama aja dengan A ditambah min B. Ya, bagaimana caranya menjumlahkan matriks? Ya, caranya dengan mengoperasikan elemen matriks yang bersesuaian. Contoh, misalkan matriks A 2, 3, 4, 0 ditambah dengan matriks B. Matriks B-nya min 1, 2, 0, min 3 misalkan. Gimana caranya menjumlahkan elemen yang seletak yang dijumlahkan ya? Jadi 2 ditambah dengan min 1, berarti hasilnya 1. Kemudian 3 ditambah dengan 2, hasilnya 5. 4 ditambah dengan 0, pokoknya yang seletak yang dijumlahkan ya. 0 ditambah min 3 berarti min 3 gitu ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak gitu ya, dan berlaku sifat-sifat ini. Oke. Perkalian. Nah, perkalian matriks itu bisa perkalian skalar, bisa perkalian dua matriks ya. Ibu kasih contoh aja, 3 kali A misalkan. Matriks A ini 1, 2, min 3 sama 4 ya. Gimana caranya? Artinya perkalian ini 3 ini dikalikan dengan semua elemen pada matriks ya. Jadi 3 itu pertama dikali dengan 1 jadi 3. 3 dikali dengan 2 jadi 6. 3 dikali dengan min 3 jadi min 9. 3 dikali dengan 4 12. Itu perkalian skalar ya. Perkalian skalar. Ini beberapa sifat yang nanti bisa diterapkan dalam perkalian matriks dengan skalar. Bagaimana kalau perkalian matriks dengan matriks? Ya, pertama syaratnya dulu nih. Dua matriks bisa dikalikan apabila ini nih ya. Apabila kolom matriks pertama, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Gitu, itu syaratnya. Kalau itu tidak terpenuhi maka kedua matriks itu tidak bisa dikalikan ya. Contoh, nah, matriks A 2 kali 3 sama B 3 kali 2 bisa dikalikan nggak? Nah, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua sama nih. Maka ini bisa dikalikan, hasilnya nanti matriksnya 2 kali 1 nih sisanya. Kebalikannya B 3 kali 1 itu tidak bisa dikalikan dengan A 2 kali 3, nggak bisa. Jadi nggak ada ini hasil perkaliannya. Ya, kita lihat bagaimana caranya mengalihkan dua matriks ya. Oke, misalkan matriks ini nih ya. Ini matriks ordonya berapa? 2 kali 2 ya. Ini matriks ordonya 2 kali 3. Lihat, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi ini bisa dikalikan. Bagaimana caranya mengalihkan? Ya kita lihat di sini ya. Contohnya berapa tadi? 1 3 min 1 0 dikalikan dengan 2 3 min 4 3 4 5. Oke. Cara mengalihkan dua matriks adalah ya, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ya. Kali itu yang mengisi baris pertama kolom pertama ya. Kemudian berikutnya masih baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Nanti akan mengisi area di sini baris pertama kolom kedua. Sama ya,
komponen-komponen yang dikalikan. 1 dikali dengan 3 berarti 3. Ditambah 3 ini dikalikan dengan 4, 12. Oke, berikutnya baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. Ini nanti akan mengisi elemen baris pertama kolom ketiga di sini. Ya, setiap elemennya dikali. 1 kali min 4 berarti min 4. 3 dikali 5, 15. Gitu ya, nanti kita hitung jumlahnya berapa. Oke, berikutnya kita lanjut ke baris kedua. Ya, baris kedua yang ini. Baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Nanti mengisi baris kedua kolom pertama. Ya, kalikan masing-masing komponennya. Min 1 kali 2, min 2. Ditambah 0 kali 3, 0. Ya, lanjut kita masuk baris kedua kolom kedua. Dia akan mengisi baris kedua kolom kedua juga. Kalikan setiap elemennya. Min 1 kali 3, min 3. Ditambah 0 kali 4, 0. Ya, terakhir kita kalikan baris kedua dengan kolom ketiga. Dia akan mengisi baris kedua kolom ketiga. Ya, min 1 kali min 4 itu 4, 0 kali 5 itu 0. Nah, baru kita jumlahkan ya. 2 kali tambah 9, 11. 3 tambah 12, 15. Yang ini 11, ini min 2, min 3, 4. Tuh ya, hasilnya adalah suatu matriks dengan ordo 2 kali 3. Ya, ini kan ordonya 2 kali 2 dikali 2 kali 3. Ya, ini harus sama. Nah, maka bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks dengan ordo 2 kali 3. Ya, begitu caranya mengalikan matriks ya. Oke. Ya, ini sifat. Oke, nanti kita bisa lihat belakang ya. Oke, sekarang nah, ada yang namanya determinan dari matriks. Determinan adalah satu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse gitu ya. Apa itu determinan? Nah, determinan itu ditulis sebagai det A atau A dikasih garis vertikal ya, di antara dua garis vertikal. Determinan suatu matriks ordo 2 kali 2 ya. Jadi kalau ada matriks berordo 2 kali 2, di sini A, B, C, D, maka determinannya adalah diagonal utama ya dikurangi diagonal yang lainnya ya. Berarti ini AD dikurangi BC, itu determinan ya. Ordo 2 kali 2. 3 kali 3 kita akan lihat belakangan karena beberapa tidak perlu dipelajari di sini ya. Nanti yang penting pemahamannya dulu tentang determinan ya. Oke, jadi determinan itu AD min BC. Kalau ordo 3 nanti ada beberapa langkah yang kita akan terangkan belakangan ya. Oke. Nah, sesudah tahu determinan kita bisa cari inverse ya. Apa itu inverse? Inverse itu adalah satu matriks yang kalau dikalikan dengan matriks A-nya itu akan menghasilkan identitas ya. Identitas itu apa sih? Identitas itu gini. Jadi kalau misalkan matriks A ya, matriks A dikalikan dengan matriks identitas, itu hasilnya tetap A, yaitu identitas. Atau identitas dikalikan dengan A, itu hasilnya ya matriks A ya. Nah, kalau kita punya matriks A, biar dia jadi identitas harus dikali dengan inverse matriks ya. Nah, inverse matriks ini rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dengan adjoin A ya. Jadi kalau misalkan nih ada matriks A, B, C, D ya, adjoin itu adalah kita lihat nih A sama D tukeran tempat ya, D-nya jadi di sini, A-nya jadi di sini, B sama C dikasih minus, yaitu adjoin. Jadi inverse matriks A adalah ini apa namanya, determinan A dikali adjoin A. Determinan A dikali adjoin A. Determinan itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A gitu ya. Nah, determinan itu adalah AD min BC, adjoinnya ini. Oke.
Nah, contoh misal ya, A-nya 1, 4, 2, 1. Itu ya. Ini matriks A ya. Berapa inverse matriks A? Berarti 1/AD. 1 kali 4 ya, dikurangi BC. BC-nya 2 kali 1 dikali adjoin. Adjoin itu sama 1 sama 4-nya tukeran tempat. Kemudian 2 sama 1-nya dikasih minus. Itu ya. Jadi dengan begitu ini berapa? 1/2 ya. Ini berarti 1/2 kali 4 min 2 min 1, 1. Berarti ya, ini sama dengan, ini masing-masing kali setengah, berarti 2 min 1 min 2 min setengah ya, sama setengah gitu ya. Tulis di sini ya, 2 min 1 min setengah sama setengah. Inilah yang dimaksud dengan inverse dari A.